Ya, alhamdulillah teman-teman, saat ini kita panen yaitu jamur tiram ya. Di sini sudah kita dapat banyak ini untuk jamurnya, kita taruh sini. Ini tinggal satu ini kita petik. Jadi untuk metik jamur tiram ini cukup kita seret aja ini. Jadi wujudnya adalah seperti ini ya untuk jamur tiram itu. Yang ini namanya jamur tiram putih teman-teman. Kemudian di sini kita juga menanam jamur tiram coklat ya. Nah ini yang sudah kita petik tadi, di dalam sudah banyak. Jadi kalau misalkan masih di log itu seperti ini, jamur tiram coklat ini ya namanya. Ini juga jamur tiram coklat. Jadi di lokasi kandang jamur tiram kita ini kita memelihara ada sekitar 10.000 log teman-teman. Dan pada video ini kita setelah panen ini ya, panen yang lain kita sudah masukkan tadi. Di sini kita akan berbagi pengalaman bagaimanakah cara budidaya jamur tiram coklat dan juga putih. Ya, pada di sini tentunya bisa menjadi passive income untuk kita ya, ide pertanian di desa. Nah, itu teman-teman. Kalau misalkan daerah saya untuk jamur tiram putih ini adalah kita store ke bakul itu 10.000. Untuk yang jamur tiram coklatnya adalah 15.000 ya. Kalau misalkan saya tuh ingin untung lebih besar itu bisa kita jual sendiri di pasar atau mungkin juga langsung ke konsumen, karena kita ke bakul jadi seperti itu sudah cukup ya. Oke, di sini kita ada 10 ribuan untuk log di jamur tiram ini. Nanti kita akan berbagi pengalaman bagaimanakah cara menanam, mulai dari cara menanam, kemudian cara pemeliharaan hingga nanti cara untuk pemanenannya seperti ini. Nah, selengkapnya silahkan simak video ini sampai selesai. Oke, jadi di sini adalah untuk log saya ya. Ini lognya, ini untuk yang tadi kita setting di jamur tiram putih. Ini untuk di jamur tiram coklat ya. Yang lain di sini ada 10.000. Ini memang kita ini kemarin jatuh karena ini terkena angin teman-teman. Ini waktunya nanti kita untuk membenahi dari kandangnya ya. Oke, di sini sebagian kecil dari hasil panen kita untuk jamur tiram yang tadi sudah kita petik ya, kita panen. Ini adalah untuk yang jamur tiram putih, ini untuk yang jamur tiram coklat teman-teman. Nah, jadi di sini kita akan jelaskan yaitu mulai dari awal ya, itu tata cara dan syarat budidaya untuk jamur tiram. Jadi seperti yang teman ketahui bahwasanya untuk jamur tiram ya, jamur tiram yang seperti ini. Jamur tiram itu nama latinnya itu adalah Pleurotus ostreatus teman-teman. Ini merupakan salah satu jenis jamur yang banyak diminati dalam dunia kuliner ya. Jadi selain rasanya ini lezat, budidaya jamur tiram juga menjadi alternatif yang menjanjikan bagi para petani ataupun juga individu rumah tangga yang tertarik dalam dunia pertanian. Jadi dengan nanti teman-teman melihat video ini, semoga nanti akan bisa menginspirasi dan bermanfaat bagi kalian yang berminat ya untuk budidaya dari jamur tiram ini. Nah, jadi di sini pertama-tama itu adalah untuk kita memproduksi dari jamur tiram ini berasal dari umput ya. Nah, ini dari umput yang memang kita sudah siap diadai nanti teman-teman. Nah, ini jadi dimulai dari pemilihan bibit ya teman. Jadi pemilihan bibit, untuk pemilihan bibit jamur tiram ini tentunya kita cari yang berkualitas ya. Nah, ini jadi bibitnya harus berkualitas, itu merupakan langkah awal yang penting dalam budidaya. Nah, teman-teman bisa mencari bibit yang sehat ya, bebas dari kontaminasi dan berasal dari sumber yang terpercaya ya. Nah, ini kalau misalkan kita ini terbiasa untuk bibit itu membuat sendiri ya, berdasarkan dari pengalaman berpuluh-puluh tahun tentunya kita sudah bisa ya untuk membuat bibit sendiri. Kemudian kalau misalkan teman-teman belum bisa membuatnya, di sini untuk bibit itu dapat dibeli dari petani jamur atau produsen bibit jamur, itu kan ada ya di daerah masing-masing. Atau mungkin kalau misalkan kalian ingin konsultasi beli log, nah ini kita sudah jadi ya untuk lognya. Nanti untuk yang ini nanti siap kirim ya. Jadi log ini nanti akan dikirim, yaitu dijual teman-teman. Nah, ini untuk lognya. Untuk menjadi seorang petani jamur tiram ini, selain kita membuat sendiri juga kita bisa untuk membeli
dari sesama petani jamur atau mungkin juga produsennya. Nah, kebetulan di sini kita selain memproduksi jamur untuk dikonsumsi siap jual, juga sedia log seperti ini. Untuk harganya sekarang berapa, Mas? Satu log? 2.200. Nah, 2.200. Hanya dengan 2.200 teman-teman mendapatkan satu log seperti ini ya. Nah, ini. Jadi siap antar. Nanti kalian silahkan tinggalkan sejak di kolom komentar atau kirim email ke kami. Nanti kita akan tindak lanjuti teman-teman ya. Nah, itu. Di sini adalah yang pertama untuk budidaya jamur tiram. Oke, yang langkah pertama tentunya adalah persiapan media tanam ya. Jadi jamur tiram itu tumbuh baik pada media tanam yang terbuat dari campuran serbuk gergaji kayu, sekam padi, dan juga kapur. Nah, ini. Di sini kita pakai kapur, kemudian juga serbuk gergaji itu adalah hal yang utama ya. Jadi bahan bakunya itu. Kemudian sekam padi, kalau kita nggak pakai sekam padi, tapi pakai katolnya ya. Nah, kita pakai katolnya teman-teman itu. Jadi pastikan teman-teman untuk media tanam itu steril ya, dan telah diolah dengan benar untuk menghindari kontaminasi yang dapat merugikan pertumbuhan dari jamur itu sendiri. Ini adalah untuk yang sudah kita campur ya dari 3 komponen tadi teman-teman. Nah, berikutnya di sini adalah untuk alat pembuat lognya itu yang seperti ini ya. Jadi kita memakai alat pembuat lognya adalah ini. Jadi kita pakai ini, kita masukkan gitu, kemudian diwadahi. Kemudian kalau misalkan sudah jadi, maka jadinya adalah yang seperti ini. Ini sudah menjadi backlog teman-teman. Nah, ini, jadi setelah persiapan media tanam, tadi kan yang pertama adalah pemilihan bibit jamur, kemudian persiapan media tanam, kemudian pembuatan backlog ya. Jadi pembuatan backlog ini adalah pertama-tama dimulai dari ini, yaitu pencampuran ya. Nah, ini, campur bahan-bahan ya, campurkan serbuk gergaji, serbuk gergaji kayu, kemudian sekam padi, kemudian kapur, ini dengan perbandingan tertentu. Nah, ini. Kemudian setelah itu disterilisasi, jadi kalian panaskan campuran bahan itu di atas oven atau pun juga untuk membunuh bakteri ya ini yang tidak diinginkan. Dan berikutnya di sini kita packing ya. Jadi setelah dicampur ini, didiamkan seperti ini, kita sterilisasikan. Maka langkah berikutnya kita packing. Packingnya menggunakan alat pembuat packing backlog ini. Jadi kalau misalkan di kami itu menggunakan alat sederhana seperti ini, tentunya untuk susunannya ini bisa padat banget ya, dan kualitasnya bisa terjaga. Nah, itu. Nah, setelah di packing itu adalah yang seperti ini tadi. Ini hasilnya ketika sudah di packing ya untuk medianya. Jadi kalian penuhi plastik atau karung dengan campuran tersebut ya, hingga membentuk briket atau backlog yang seperti ini. Nah, yang keempat itu adalah inokulasi bibit jamur teman-teman, yaitu kita persiapan ke tempat untuk inokulasi. Kita lakukan inokulasi di ruang steril ya, atau di dalam lemari disinfeksi. Kemudian di sini tanaman bibit jamur pada backlog dengan cara menyuntikkan spora ya, atau menggunakan bibit yang telah disiapkan. Jadi ini yang sudah kita suntikkan dari bibit, ini sudah mulai muncul ya. Nah, ini. Dan di sini untuk kita ovennya itu kita tunjukkan ya. Untuk ovennya itu untuk yang digunakan membunuh bakteri itulah ini. Kita menggunakan oven besar seperti ini. Jadi muat beribu-ribu teman-teman. Itu kita pakai oven yang di situ ya. Nah, setelah kita oven dalam durasi waktu tertentu, maka di sini kita tuh biasanya 12 jam itu kondisi derajatnya itu maksimal ya. Nah, itu. Nah, setelah di situ barulah kita pindahkan untuk diberikan bibit jamur ya. Nah, ini. Jadi kalau sudah dibibiti nanti seperti ini. Jadi nanti lama-kelamaan akan muncul, yaitu untuk bibitnya nanti tinggal kita buka terus kita taruh di tata rak. Nanti akan tumbuh jamurnya teman-teman. Nah, ini ya. Kemudian berikutnya setelah kita tanam bibit jamur kan pada backlog dengan cara menyuntikkan spora tadi, yang hasilnya nanti adalah kurang lebihnya itu seperti ini. Setelah kita suntikkan, maka kita tutup ya lubangnya itu kan. Nah, itu dengan bahan yang mudah ditembus. Nah, misalkan kertas itu kan mudah ditembus ya. Nah, itu
Kemudian yang terakhir ya kita tinggal perawatan saja nih, perawatan dan pemeliharaan. Jadi mulai dari tempat dan suhu, kita tempatkan untuk backlog kita itu pada tempat yang suhunya itu bersahabat ya. Nah, contohnya adalah kita sajikan beberapa contoh sampel tadi yang tadi kita sudah panen ya. Nah, ini tadi, nah ini sebagai contohnya, di atas tuh kita kasih seng, di pinggirnya kita kasih paranet seperti itu teman-teman. Jadi untuk perawatan dan juga pemeliharaan, ini yang pertama tempat dan suhu ya. Tempatkan backlog ini di tempat yang agak gelap, hangat, lembab. Suhu idealnya itu adalah untuk pertumbuhan jamur itu, jamur tiram antara 24 sampai dengan 28 derajat Celcius ya. Dan berikutnya ini adalah penyiraman. Jadi kita backlog ini secara berkala teman-teman ya. Siram backlog secara berkala untuk menjaga kelembapannya. Kemudian yang keenam yaitu terkait dengan panen. Nah, panen seperti tadi yang kita sudah tunjukkan di depan ya, yaitu jamur tiram itu dapat dipanen setelah muncul tudung atau topi jamur ya. Panenlah jamur dengan cara memotong batangnya menggunakan pisau yang bersih. Hindari menyentuh jamur dengan tangan agar tidak merusak struktur dari jamur. Nah, ini adalah tampilannya seperti ini untuk jamurnya ya. Nah, kemudian tentunya kalian bertanya, untuk syarat-syarat budidaya jamur itu apa supaya panennya bagus melimpah gitu ya. Yang pertama tentunya kebersihan ya. Kebersihan, pastikan semua peralatan dan area budidaya jamur dalam keadaan bersih dan steril untuk mencegah kontaminasi teman-teman. Itu. Yang kedua, kontrol suhu ya. Suhu yang stabil dan ideal adalah merupakan kunci keberhasilan budidaya jamur tiram. Kemudian yang ketiga, kelembapan, pastikan kelembapan udara dan media tanam di sini selalu terjaga agar jamur dapat tumbuh dengan baik. Kemudian ventilasi, yaitu sediakan ventilasi yang cukup ya untuk menghindari kondisi lembab berlebih yang dapat menyebabkan jamur itu pertumbuhannya tidak sesuai dengan keinginan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu penyiraman rutin ya. Lakukan penyiraman dengan aturan tertentu untuk menjaga kelembapan media tanam. Nah, kira-kira untuk berbagi pengalaman kita terkait tentang budidaya jamur tiram sampai di sini dulu. Mungkin kalian ingin pesan jamur tiram atau mungkin juga konsultasi, silakan kirim email atau tinggalkan kolom komentar, nanti kita akan coba bantu ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.